Salam sejahtera dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan keluarga Pius Bakti Utama Terpadu Kebumen. Ada Bu Yati, Kepala TK Pius, ada Suster Celestine, Kepala SD Pius. Kita sapa dulu Bu Yati dan Suster. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Selalu gembira dan tidak mengeluh. Nah, Bu Yati dan Suster, pada kesempatan ini senang sekali kita bisa bertemu. Ya, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang belajar dari rumah atau yang lebih dikenal dengan BDR. Ya, seperti apa sih proses pelaksanaan BDR ini di Sekolah Pius Bakti Utama Kebumen? Nah, Bu Yati mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman BDR ini dari persiapan sampai pelaksanaannya. Silakan Bu Yati. Ya, terima kasih Bu Kes. Kami saat liburan kemarin, kami tidak libur, Kes, mempersiapkan bagaimana anak-anak nanti pelaksanaan pembelajaran di tahun 2020-2021. Kami menyiapkan platform apa yang cocok nanti digunakan untuk pembelajaran di TK Pius Bakti Utama Kebumen. Oh, kalau gitu sama ya Bu Yati ya? Iya. Oh, SD juga ya? Sama ya? Bu, ya kemarin tahun pembelajaran ya, untuk memasuki tahun ajaran baru itu kami guru-guru juga sungguh-sungguh menyiapkan diri ya, menggunakan platform tertentu untuk membantu proses kelancaran pembelajaran dari rumah yang akan berlangsung. Kemudian guru-guru juga mengadakan pelatihan sehingga anak-anak dan orang tua sungguh-sungguh siap. Maka ada orang tua kami undang untuk pelatihan platform tertentu itu supaya orang tua guru sungguh-sungguh siap untuk membantu proses pembelajaran anak-anak. Iya, luar biasa sekali Suster. Iya, betul. Begitu juga di SMP. Kami tuh serasa libur tapi tidak libur karena kita memang harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Maka kita melakukan pelatihan dengan platform tertentu tadi, sehingga harapannya ini bisa membantu anak-anak dalam belajar, meskipun belajar dari rumah, tetapi mereka sungguh nanti terpantau oleh guru-guru, begitu. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, bagaimana ini Bu Yati, Suster? Ya, Suster dulu. Iya, kalau dalam pelaksanaan selama ini ya dengan menggunakan platform tertentu, pada umumnya berjalan lancar. Ya, kita lalu anak guru-guru dan orang tua ya guru-guru standby untuk melayani anak-anak dan orang tua di rumah. Jadi pembelajaran tuh mulai pagi jam 6 tuh orang tua sudah minta, bagaimana Bu pembelajarannya hari ini, tugas apa? Jadi pagi-pagi itu guru-guru sudah mengirimkan tugas bahkan sampai jam 11 malam Bu. Itu. Iya, jadi betul, sungguh, Suster. jadi guru-guru sungguh berkorban untuk memberi pelayanan yang prima, pelayanan yang bagus untuk anak-anak. Iya, tidak salah kalau Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di sekolah Iya, Pius. betul Bu. Iya, Ya, jangan ragu. betul. Di Iya. TK sendiri Di TK bagaimana? juga seperti yang Suster sampaikan tadi, guru-guru juga harus menyiapkan pembelajaran dari pagi dan nanti membuat evaluasi
apa yang sudah dikirimkan ke anak-anak, memberikan penilaian, memberikan tanggapan dari apa yang sudah dikirimkan oleh orang tua pada sekolah. Tuh, guys. Jadi memang perlu waktu dan perlu konsentrasi khusus untuk menanggapi apa yang dikirimkan oleh orang tua. Iya betul, jadi dikasih feedback gitu ya Bu Iya. ya, bagaimana hasil kerja anak itu, Iya. tidak hanya dibiarkan begitu saja. Ya itu sama juga yang terjadi di SMP. Kami itu anak-anak jam 7 sampai jam 8 itu mereka presensi secara online tentunya. Kemudian ada literasi 15 menit, setelah itu pembelajaran 80 menit, ada istirahat 30 menit, dan nanti ada pembelajaran lagi 80 menit. Dan di sini memang guru itu nggak boleh kemana-mana pada saat memberikan pelajaran. Kita terus terjadi diskusi dengan anak-anak, terjadi interaksi. Ya, pada saat anak kesulitan, guru harus langsung menjawab. Nah, begitu. Dan hasil dari pekerjaan anak-anak nanti akan langsung dinilai. Ini kita nilai dan diberikan feedback. Kekurangannya di mana, yang sudah bagus di mana. Jadi anak tahu sungguh-sungguh. Dan meskipun BDR, kita mau mengajarkan kepada orang tua dan anak bahwa karakter disiplin harus tetap dibangun di sini. Jam-jamnya, saatnya jam 8 masuk, kita masuk. 8:15 selesai literasi, kita selesai. Langsung masuk ke pelajaran berikutnya. Jadi meskipun BDR, tetap karakter anak ini tetap terbangun. Begitu. Iya, bagus. Itulah karakter yang dibangun di Pius Terpadu ini ya Bu ya. Yang kita perjuangkan dari sejak TK, SD dan SMP, bahwa kita tidak hanya melulu pelajaran akademik saja, tetapi bahwa karakter anak, itu yang akan dibangun ya, Suster dan Bu Yati. Itu kunci sukses di masa depan Bu. Iya. Cuma agak bedanya kalau di TK itu bentuknya tuh bermain, bermain sampai belajar. Jadi literasi ya memang kita buat 1 minggu 1 kali kirimkan, nanti anak memilih pembelajaran apa yang akan dia ambil. Jadi istilahnya kalau di TK itu merdeka bermain. Merdeka bermain dan belajar. Iya betul. Apalagi situasi seperti ini ya, anak-anak enggak bisa nama anak kecil ya, enggak bisa dipaksakan harus seperti ini. Tapi dengan bermain tadi, saya setuju sekali Bu Dan Yati. menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jadi misalnya di dapur, menggunakan alat apa yang ada di dapur itu digunakan untuk bermain. Bisa bermain musik, bisa bermain masak. Anak tahu proses terjadinya dari beras menjadi nasi, itu kan sudah belajar kontekstual, belajar gitu. kontekstual. Di ruang kamar mandi misalnya juga bisa untuk pembelajaran anak-anak bermain busa, ya. Terus ternyata cairan itu bisa menghasilkan busa dan ketika ditiup bisa menjadi gelembung yang besar seperti itu. Jadi tapi lewat permainan-permainan guys, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih permainan. Iya, ada kebebasan. Ada kebebasan. Merdeka, Jadi, merdeka bermain, merdeka belajar itu yang diutamakan kalau yang di TK. Gitu. Ya, baik sekali ini tentunya apa yang sudah kita perjuangkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu juga tidak akan bisa terwujud seperti saat ini, seperti yang kita harapkan tanpa ada kerjasama yang baik dari orang tua. Iya, betul sekali Ibu. Luar biasa orang tua yang anak-anaknya disekolahkan di Pius. Dalam berbagai kesibukan ya, mereka masih tetap benar-benar mendampingi anak-anaknya. Memvideokan prosesnya mereka bermain sehingga kita bisa tahu benar-benar tahu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh anak sampai anak-anak tuh tahu makna dari bermain itu. Iya, betul. Jadi terima kasih untuk para orang tua Terima kasih yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Kami Bapak Ibu guru memberikan materi-materi dan Bapak Ibu sendiri yang di rumah mendampingi putra-putrinya sehingga proses awal tahun pelajaran tanggal 13 Juli kemarin bisa berjalan sampai hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan orang tua yang senantiasa setia mendampingi putra-putrinya di rumah. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Dadah.
Shalom, saya Wulan, wali murid dari Yola, jenjang TKB di TK Pius Bakti Utama Kebumen. Selama mendampingi Yola belajar dari rumah, suatu tantangan bagi saya dan kami, terutama orang tua dari anak-anak didik ini, karena ini suatu hal yang baru, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga ada waktu tertentu yang harus kita luangkan untuk anak kita, waktu tertentu yang harus kita sediakan untuk anak kita supaya kita bisa mendampingi anak-anak untuk belajar gitu. Walaupun saya bekerja dan papa dari Yola juga bekerja, namun kami berusaha untuk sebisa mungkin bisa mensupport anak kami supaya dia bisa belajar dari rumah melalui media-media yang telah disiapkan oleh guru-guru di TK Pius Bakti Utama Kebumen. Terima kasih atas support dari guru-guru, terima kasih atas kesabaran dari guru-guru di TK Pius Bakti Utama Kebumen. Dan kami mengucapkan Dirgahayu TK dan SD Pius Bakti Utama Kebumen yang ke-66 dan SMP Pius Bakti Utama Kebumen yang ke-60. Semoga semakin sukses, semoga semakin jaya, dan semakin bisa mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Aku Dinda dari TK Pius. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk TK, SD, SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Oh iya teman-teman, meskipun sekarang belajarnya di rumah aja, tetapi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Aku sangat senang sekali bisa belajar dan sekolah di TK Pius. Maju terus, Sekolah Pius Bakti Utama Kebumen. Walaupun aku belajar di rumah, aku senang loh. Bulina sering telepon aku. Aku pakai aplikasi Edmodo. Bulina sering kirim video. Aku harus tetap semangat untuk belajar. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera, orang tua wali murid dari Marcel di Ravanteri, kelas 7 SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu luar biasa di bidang ekonomi, sosial, dan tak luput dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh masih harus dilakukan memasuki tahun ajaran baru kali ini. Namun kita tidak boleh berkeluh karena sejatinya pembelajaran bisa dilakukan melalui media apapun. SMP Pius Bakti Utama Kebumen telah berbenah diri menyiapkan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi dan simulasi Google Classroom juga sudah dilaksanakan di awal mulai pembelajaran jarak jauh ini. Tentu saja bukan hanya sistem daring yang harus diperhatikan, pengawasan guru juga menjadi poin penting. Untuk siswa yang menemukan kesulitan dan kendala, dengan sigap guru akan memberikan pendampingan dan penjelasan melalui chat pribadi. Google Classroom mereka bukan hanya mendapatkan pembelajaran teori, tapi juga pembelajaran praktek yang semua dikemas dalam bentuk video. Ini akan terasa menyulitkan apabila tidak didampingi dengan komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Terima kasih untuk semua staf, guru, dan karyawan SMP Pius Bakti Utama Kebumen yang telah menyediakan prasarana pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan baik. Setelah lulus dari SD Pius Bakti Utama Kebumen, saya tidak berpikir panjang untuk memilih sekolah lanjutan. Saya percaya anak saya akan mendapatkan pembelajaran yang baik dan luar biasa di SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar anak-anak bisa kembali bersekolah. Kiranya cukup sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jayalah selalu SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Selamat ulang tahun untuk TK, SD, dan SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Semoga
selalu menjadi kebanggaan kita bersama dan semoga selalu menjadi pencetak generasi penerus yang hebat dan berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Jeffrilia. Saya murid kelas 9 di SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Saya senang bersekolah di SMP Pius Bakti Utama Kebumen. Di SMP Pius Bakti Utama Kebumen itu pembelajarannya sangat terarah. Sangat-sangat terarah. Apalagi saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Semenjak ada pandemi ini, sekolah-sekolah dialihkan menjadi di rumah. Meskipun pembelajarannya dialihkan menjadi di rumah, tapi tetap terjadwal, sama seperti di sekolah. Walaupun pembelajarannya dari rumah, tetapi saya bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan guru tentang seputar pelajaran. Pekerjaan saya itu selalu dinilai, dan kalau ada salah atau kekurangan selalu diberi saran. Ini, itu, supaya lebih baik gitu pekerjaan saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo keluarga besar TK, SD, SMP Pius Bakti Utama Kebumen Terpadu. Selamat ulang tahun. Semoga pelayanan tetap prima, Tetap jaya. tetap unggul dan berkarakter, solid dan bermutu. Yeay! Hai, salam sehat, tetap semangat, gembira, dan bahagia. Saya Suster Elizabeth Sriwidayanti dari Yayasan Serapin Bakti Utama mengucapkan selamat ulang tahun untuk TK SD Pius Bakti Utama Kebumen yang ke-66 dan selamat ulang tahun untuk SMP Pius Bakti Utama Kebumen yang ke-60. Mari kita memberikan pelayanan prima demi terwujudnya generasi abad 21 yang unggul dan berkarakter. Tetap semangat, solid, dan bermutu. Hai,
Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Lagu Ut omnes unum sin menjadi harapan di ke depan bagi TK, SD, SMP Pius Bakti Utama Terpadu Kebumen yang hari ini merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun pada TK, SD, SMP Pius Bakti Utama Kebumen yang menjadi sekolah terpadu. Semoga seperti katakan tadi, Ut omnes unum sin, jadilah Anda semua satu di dalam karya, di dalam mewujudkan generasi-generasi gereja dan generasi bangsa yang unggul, tangguh, berkualitas, dan memiliki humanity yang sungguh-sungguh berkompeten. Selamat ulang tahun pada seluruh civitas, para guru, para sekolah, para wali murid dan siswa yang merayakan ulang tahun sekolah Anda. Selamat berjuang dalam mewujudkan gereja di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Saya Susilo Ari, Ketua Komite Sekolah Pius Bakti Utama Kebumen, merasa bersyukur dan ikut berbahagia bersama TK, SD, dan SMP Pius Bakti Utama Kebumen yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tetap semangat mendampingi dan mendidik para murid dan juga menjaga kepercayaan dari para orang tua. Provisiat. Selamat ulang tahun yang ke-66 TK dan SD Bakti Mulia dan ulang tahun ke-60 SMP Bakti Mulia Kebumen. Terima kasih atas pendidikan yang telah saya terima selama saya bersekolah di TK, SD, SMP di Bakti Mulia Kebumen. Dan semoga Bakti Mulia selalu sukses dan berkembang terus di masa-masa mendatang. Terima kasih Bakti Mulia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pius. Semoga tetap jaya. Seno mengucapkan selamat ulang tahun Pius Bakti Utama Kebumen ke-66. Semoga memberkati semua. Amin. Teman, saya Asti. Saya berdiri di sini ingin mengucapkan ke SD Pius karena telah berulang tahun hari ini. Semoga lebih sukses, lebih berjaya, dan lebih penuh kasih sayang dan bahagia.